jago gambar yang menggunakan Photoshop Bisa, nggak jago. Oh. Gini kalau orang ya kalau dipancing memang suka gitu tapi Iblis mulai membuka fakta, membuka apa yang udah terjadi. Iya, dia lihat lu, istri lu udah nggak ada, pelayanan lu udah nggak ada. Mama pergi apa gitu ya? Mama pergi ya Evo. Itu perkataan dia yang sorry aneh. Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers bersama Sakti. Aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Dan selamat malam Antiokers, kita kembali lagi di Antioquia Creative Talks. Biasanya itu kita selalu ketemuan setiap minggu nih, tapi per September ini kita akan sekali sebulan di setiap minggu keempat, di hari Selasa setiap minggu keempat. Dan tidak akan mengurangi sukacita kita karena pasti kita jadi well prepared juga untuk mempersiapkan tamu dan juga materi kita. Dan pada hari ini untuk mengawali sekali sebulan kita juga mengundang seorang yang spesial banget. Kalau misalnya Antiochus ingat sebelumnya kita pernah mengundang dari luar Antioquia juga jemaat, yaitu Pendeta Herfungkiah ya, yang sudah membagikan ceritanya terkait ilmu santet dan sebagainya. Semoga tidak ada yang belajar santet dari dia ya. Dan kita kembali mengundang tamu dari luar juga yang pasti akan membagikan cerita yang luar biasa banget buat Antiochers. Siapakah dia? Langsung saja saya perkenalkan, nama panjangnya adalah PDP Jovi Robert Tampi, atau hari ini saya akan panggil dengan Kak Jovi. Ini dia. Halo Kak Jovi, selamat malam. Halo, malam. Kak, biar kelihatan akrab kita tahu. Biasa kan di podcast ya gitu Kak, izinkan seperti itu. Anyway, terima kasih banyak Kak sudah datang. Jadi pastinya mungkin ada yang penasaran nih, kayaknya belum pernah lihat wajahnya, atau mungkin ada yang sudah pernah lihat Kak Jovi juga. Jadi mungkin kita persilakan ke Kak Jovi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Boleh apa aja, namanya siapa, pelayanannya apa aja, dan apapun yang ingin dipromokan. Silakan Kak. Ya, malam Antiochers, perkenalkan nama saya Jovi Robert. Panjangnya Jovi Robert Zevanya Tampi, dan sekarang sedang membantu pekerjaan Tuhan di GPDI Poris Indah Tangerang. Ya, ya sambil nyambi freelance lah, desain grafis. Jadi desain grafisnya masih tetap lanjut nih ya? Masih berjalan. Jadi pelayanan jalan, tapi bisnis juga ada. Nggak apa-apa, karena kan pastinya nanti hasil dari itu juga pasti buat pelayanan juga pastinya. Anyway, terima kasih banyak Kak sudah hadir. Apa kabarnya Kak Jovi hari ini? Puji Tuhan. Luar biasa. I'm good ya. I'm good juga Kak. Aduh, tiba-tiba bahasa Inggris aku belum siap. Anyway ya, seperti yang aku tahu dan juga mungkin Antiochus belum tahu, Kak Jovi sebenarnya pasti sudah ada banyak yang mengenal dari cerita Kak Jovi yang mungkin sempat terjadi. Tapi pengennya sih di Antioquia Creative Talks kita pengen ngebahas Kak Jovi bukan hanya story-nya saja yang mungkin terjadi, tapi kita pengen kenal lebih dekat juga dengan Kak Jovi. Kalau misalnya jemaat Antioquia mungkin nggak apa-apa, nggak usah dalam-dalam karena udah pada kenal, tapi ini kan belum kenal Kak Jovi nih. Jadi seperti yang dibilang Kak Jovi, tadi pelayanan di GPDI Poris Indah gitu. Sejak tahun berapa Kak? Di Tangerang itu dari 2018. 2018. Oke. Berarti kalau aku perkirakan, kalau misalnya mulai 2018, artinya Kak Jovi sebelumnya tidak di GPD Poris Indah berarti Kak ya? Berarti asalnya dari mana nih sebelumnya Kak? Saya tinggal di Malang. Oke. Ya, jadi sebelum di Poris, papa mama sekarang pelayanan di Malang. Jadi orang tua aku pelayanan di Malang. Jadi ya disitulah SMA, kuliah semua di Malang. Hampir setengah dari kehidupannya berarti di sana berarti kayak. Dan sekolah berarti mendapatkan gelar PDP dan juga sekolah Alkitab pun berarti di Kota Malang juga. Kalau sekolahnya, kuliahnya aku di Malang. Tapi sekolah Alkitabnya di Batu. Oh, oke, I see. Di sekolah Alkitab Beji. Yes, sepertinya banyak yang sekolah Alkitab di sana juga. Betul. Nah, tapi mungkin Antiochus tadi ada yang nggak kesebut kalau ada satu gelar yang sebenarnya ada di belakang nama Kak Jovi sebenarnya, yang kayaknya nggak tahu nih seberapa sering menunjukkannya, tapi udah di-spoil juga desain grafis, yaitu adalah Eskom ya Kak ya, Sarjana Komputer. Nah itu komedi. Kok komedi? Emang seberapa lucu gitu? Tapi Sarjana Komputer, boleh jelaskan nggak Sarjana Komputer ini didapat dari mana gitu? Ilmu apa yang diambil pada saat kuliah? Jadi waktu kuliah aku kuliah di Asia University, ya jarang tersebut, jarang terdengar di Malang. Tapi kelihatan mahal sepertinya namanya. Oh enggak. Masih tempat baru lah masih. Oh masih baru. Oke. Di situ ambil
sarjana komputer tapi spesialisasinya desain grafis. Oke. Makanya lulusnya dapatnya gelar Eskom, bukan SDG atau SSN sekarang. Oh. Karena sekarang kan kebanyakan udah SSN ya. Cuman kebetulan karena di sana masih atas Basicnya ilmu Eskom. komputer ya. Eskom tapi spesialisasinya desain grafis. Ngambil desain grafis, emang seneng gambar dari SMA? Seneng gambar dari SD. Seneng gambar dari SD. Oh. Tapi Dari SD. masih mulainya gambar-gambar tulis seperti itu gitu ya. Iya, pokoknya emang udah suka desain dari kecil. Tapi kalau digital desainnya? Digital desainnya waktu mulai kuliah itu sih. Oh, justru mulai kuliah. Iya, Berarti karena megang- memang nggak ada di rumah, nggak ada komputer gitu. Jadi ya waktu sebelum kuliah itu berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau sebenarnya suka sastra Jepang juga. Oh, oke. Jadi waktu mau kuliah Tuhan ada 2 pilihan nih, mau sastra Jepang tapi aku suka komputer. Pokoknya kalau ada komputer berarti aku masuk ke desain grafis. Oh, oke. Pas sebelum masuk itu tiba-tiba tanpa minta Iya. papa beliin komputer. Oh, gitu. Akhirnya udah jawaban Tuhan di situ udah masuk Rencana. ke desain grafis. Desain grafis. Dan berarti mulai kuliah lah baru kenal Photoshop, terus apa Iya, bener-bener dari nol sama Dari sekali nol. nggak bisa. Wah. Iya, belajar dari nol. Jadi lulus baru bisa dipakai tuh ilmu-ilmunya gitu Iya, ya digital jadi- desainnya. Pas lulus dari SMA itu kan masih bahasa, jurusan bahasa kan. Oh, oke. Makanya ada kepikiran ambil sastra Jepang. Oh. Tapi ternyata Tuhan bawa saya ke desain grafis. Yes. Jadi background Kak Jovi ini adalah desain grafis ya. Jadi jago gambar yang menggunakan Photoshop. Bisa, nggak jago. Oh. Gini kalau orang ya. Kalau dipancing memang suka gitu. Tapi aku yakin pasti ada sesuatu yang expert lah dari Kak Jovi, karena aku juga kayak misalnya di gereja juga kan pemasangan online pada saat pandemi kemarin kan dibantu sama Kak Jovi juga. Nggak bisa dibilang biasa aja sih harusnya. Tapi Kak Jovi, aku pengen nanya, ini kan Eskom. Dari Eskom kok bisa ada panggilan untuk ngambil sekolah Alkitab? Apa panggilannya mulai dari mana sih? Jadi aku sempat disentil Tuhan sih sebenarnya. Wih, di titik apa Kak? Jadi memang setelah lulus dari kuliah, pengen inilah merantau ceritanya kan. Bilanglah sama mama, mah aku udah mau rehat pelayanan dulu. Oke. Aku mau istirahat pelayanan. Kamu mau kemana? Aku mau ke Jakarta. Wah, di situ berantem tuh sama mama. Mama kan gembala di sana kan, punya pengembalaan. Jadi sempat cekcok lah sama mama. Tapi pada akhirnya namanya kepingin udah lulus kuliah kan, udah pengen merantau. Akhirnya merantau lah ke Jakarta. Singkat cerita di Jakarta ngekos, belum sampai 1 bulan. Yes. Sekitar baru 2 minggu saya kena demam berdarah. Waduh. Aku kena demam berdarah dan hampir meninggal. Oh, oke. Jadi trombosit orang normal di 250 ribuan. Normalnya. Aku tuh sampai waktu itu tinggal 5.000. Waduh. Jadi itu udah kepleset aja mati kayaknya. Nah di titik itulah aku nyerah sama Tuhan. Kayak ya Tuhan ampun, sembuh dari ini, aku kalau Tuhan izinkan mau memenuhi panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan. Biasa. Dan ternyata tidak sampai di situ. Setelah sembuh tetap bandel. Oh, masih ada nggak langsung masih ada nggak masanya. langsung mau masuk sekolah Alkitab. Wah udah sembuh, lupa sama janjinya itu. sama Tuhan. Disentil Tuhan lagi sempat. Jadi waktu itu ikut body rafting. Oke. Body rafting di sungai gitu kan, kepleset kena tulang belakang. Aduh. Nah, itu udah dari situ udah nyerah. Oke. Udah nyerah, akhirnya mau masuk di tahun 2014. 2014. Tapi ternyata belum ada kecocokan, baru pas masuk ke 2015. Oke. Sekolah Alkitab Di Batu Malang. di Batu. Dan di situ juga bertemu dengan Kak Fain juga. Disitulah ya. mengenal istri saya. Istri Kak Fain. Jadi ini 2 cerita ini pernah disampaikan juga nggak sih Kak? Ini Belum. Belum ya? Waduh, ini yang gosip. Ini spesial. Dan kita mendapat kesimpulan nih orang nggak ada matinya berarti. Wah, keren banget loh Kak. Maksudnya kisah hidupmu itu di samping ya merantau dan kemana-mana, tapi juga ada banyak semacam apa ya, PR dari Tuhan yang perlu Kak Jovi selesaikan. Karena bandel sih. Karena bandel. Ya jadi buat orang bandel hati-hati sebelum punggungmu.
Oke, berarti ada rencana Tuhan yang membuat Kak Jovi bisa mengambil sekolah Alkitab di Batu Malang, Iya. lalu akhirnya menikah dengan Kak Aven juga, hingga sekarang memiliki anak itu Evo ya Kak ya? Namanya Iya, Evo sekarang gitu. sudah berkeluarga, punya anak. Oke. Nah, Kak Jovi seperti yang dibilang tadi kan pelayanannya di GPDI Poris Indah. Artinya apakah setelah sekolah Alkitab selesai langsung dikasih pelayanan di Poris Indah? Jadi setelah sekolah Alkitab, aku pelayanan di GPDI Poris sama istri. Nah, setelah itu punya anak, lahir anak, aku lanjut buka pelayanan sendiri. Oke. Jadi kita merintis di daerah Green Village. Hmm. Jadi kalau tahu Green Lake Ya. di Tangerang, nah Yes. itu persis di belakangnya Green Lake. Jadi masih satu manajemen lah. Dari situ aku mulai buka pelayanan. September 2018. 2018. Tapi itu apakah itu jatuhnya anak dari GPDI Poris Indah atau buka sendiri? Enggak, kita buka ministry sendiri. Ministry sendiri. Oke. Cuma memang lokasinya nggak jauh dari Poris Indah. Poris Indah. Jadi pun masih sebenarnya bisa dikatakan masih pelayan di Poris Indah juga sebenarnya ikut membantu pelayanannya. masih bolak-balik lah. Masih bolak-balik. Oke. Dan akhirnya karena sudah pelayanan di situ, otomatis Kak Jovi dan keluarga juga tinggal di Tangerang. Jadi memang karena pelayanan lah ditempatkan di Tangerang, makanya tinggalnya pun ditaruh di Tangerang juga gitu. Nah, jadi Antiochus memang ini kita akan ngobrol terkait apa yang terjadi sebenarnya. Jadi memang ada mungkin kalau misalnya Antiochus pernah dengar berita ya, mungkin menuju akhir 2020 ya Kak ya? Pertengahan ataupun menuju akhir Enggak, 2020. di 2020 di tahun 2020 April ya. Oh, di bulan April. Di bulan April 2020 memang sempat terdengar ada berita terkait ledakan di sebuah rumah gitu Kak ya. Dan memang ternyata saya pernah dengar, tapi ketika Kak Pastor Yudi infokan terkait bintang tamu kita terkait ini, oh yang itu, makanya saya sempat shock juga bahwa ternyata yang mau saya interview ini adalah orang yang pernah saya baca beritanya, dan itu ternyata adalah Kak Jovi Robert dan juga keluarga. Jadi memang kita akan pastinya akan ngobrol-ngobrol terkait itu Kak. Jadi mungkin lebih afdol kalau misalnya dari Kak Jovi sendiri yang info apa sih yang sebenarnya terjadi di April 2020 itu. Jadi kami masuk di September 2019. Kami mulai pelayanan di sana. Belum ada jemaat, masih ya ada beberapa orang yang kami kunjungi, kami datangi, kami doakan, tapi kita belum buka ibadah. Jadi masih lebih sering kita ke Poris saat itu. Nah, kondisi pandemi waktu itu akhirnya kan semua ibadah off, semua tidak ada ibadah dan harus ibadah secara online. Nah, kebetulan karena saya ada basic desain grafis, multimedia, jadi otomatis saya yang mengerjakan di Poris itu. Jadi setiap hari hampir setiap hari berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, dan satu hari itu di tanggal 25 April kami melakukan kegiatan seperti biasa. Pagi hari kami berangkat ke tempat mertua, dan di malam hari jam 11 malam, saya ingat jam 10 atau jam 11 malam kami pulang. Dan saat kami datang ke rumah itu saya sudah mencium bau gas. Jadi istri juga udah cium bau gas dan dia bilang, "Wah, bau gas." Oh ya, aku udah panik nih. Akhirnya kita buka pintu, saya nyalakan lampu. Nah, kalau kata orang tuh, kalau sudah gas itu udah penuh di rumah, saat kita nyalain lampu tuh sebenarnya seharusnya sudah meledak. Tapi saat itu enggak. Jadi kami tidak berpikir bahwa gas itu Sudah memenuhi ruangan. Memang baunya pekat, tapi pas waktu rumah ditinggal juga nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada masalah sama sekali kan. Jadi ya udah, saya lari ke belakang, regulator itu saya buka, kan bunyi banget kan, itu tuh saya buka, terus saya buka pintu, buka jendela, semua udah sirkulasi udah terbuka semua. Terus ya udah, aku ngajak istri keluar, ayo kita keluar, dan terus istri bilang, coba nyalain kipas gitu. Oh ya, bener juga, biar makin keluar kan itu gasnya biar makin keluar. Oke, saya nyalain kipas. Nah, di situ kesalahan saya. Jadi waktu kita biasa nyolong apapun kan suka keluar percikan. Nah, dari percikan itulah tiba-tiba
semuanya meledak. Dan ya udah, yang saya lakukan pertama kali, saya cari istri saya tanya, "Mah, Evo mana?" Gitu. Karena saya lihat dia nggak gendong Evo. Oke. Nah, jadi saya waktu dia bilang, "Nggak tahu," dia udah, istri saya tuh udah panik. Istri saya udah nggak tahu mau ngapain. Pokoknya dia udah panik. Ya udah, kamu keluar aja. Aku gendong Evo. Aku cari Evo. Aku belum tahu dia di mana. Dan waktu aku cari, di depanku persis itu ada suara anak nangis. Dan ternyata Evo udah tertimpa. Jadi dia posisi ada di bawahnya plafon. Oh, plafonnya udah sempat jatuh gara-gara Plafon udah ledakan jatuh. itu. Oke. Dan dia posisi ada di situ. Lalu istri saya sudah keluar dan ternyata ini sih masih analisa ya, analisa aku, kan mobilku di luar tuh kebakar. Oke. Rumah ini nggak banyak terbakar sih. Posisi yang lebih banyak api itu di luar, di mobil. Oke. Nah, waktu istri aku keluar, dia itu kemungkinan ya, karena ini semua juga nggak ada yang tahu. Iya. Kayaknya bajunya dia itu masih ada gas nempel, nah itu tersambar dari api mobil itu sehingga dia terbakar hidup-hidup. Aduh, oke. Kalau kayak saya kan hanya lewat api itu aja, panas aja kan, karena di ini nggak ada. Ini kan ini yang nggak ketutupan baju. Ketutup baju nggak kena. Nggak kena. Nah, istriku pun sebenarnya kalau dia mungkin nggak kebakar itu Tanpa mungkin itu. kemungkinan hanya seperti ini. Karena anak aku Evo juga seperti ini. Hanya di bagian yang nggak tertutup oleh baju atau celana itu yang kena. Di kaki aku ada di bagian bawah. Oh, ada juga. Oke. Nah, disitulah sampai akhirnya dia harus mengalami luka bakar 90%. Oh, karena analisa yang tadi karena mungkin dari luar tadi. Kemungkinan. Karena aku keluar setelah api di mobil itu padam. Oh. Jadi aku nggak tahu kenapa takut mau keluar. Yes. Entah kenapa aku takut. Jadi aku nunggu api itu mobil dipadamin sama satpam, baru aku gendong Evo kita lari keluar. Oke. Nah, dan aku nggak tahu kalau istriku tuh kebakar. Iya, makanya tadi aku juga pengen nanya. Ya, Aku nggak tahu, makanya aku cuma analisa aja. Jadi setelah sekitar 1 atau 2 bulan setelah kejadian, baru aku lihat ada video dia lagi lari dalam posisi terbakar. Di situ baru aku, kayaknya kemungkinan dia terkena api di mobil itu. Gitu. Oke. Jadi berarti sudah sempat keluar Kak Fine dan mungkin dengan menggunakan video tadi bisa jadi bahan kemungkinan tadi ya. Iya, betul. Dan Kak Jovi posisinya dengan sang anak belum keluar karena memang kayak mungkin ada semacam batin yang bilang jangan keluar dulu gitu ya, kalau lebih gitu. Setelah itu siapa yang memberikan pertolongan pertama Kak? Mungkin sebelum itu adalah ketika kejadian itu gitu Kak. Bagaimana sih kondisi yang di sekitar gitu? Apakah itu hanya di rumah atau bagaimana? Orang sebelah? Jadi tetangga itu udah keluar semua. Oke. Jadi yang padamin api di istriku itu tetangga paling depan. Oke. Tetangga rumah paling depan, dan dia yang madamin itu. Jadi dia kalau nggak salah dilempar air atau kain, saya kurang tahu juga. Tapi yang pasti mereka yang padamin dan dibantu satpam juga. Oke. Dibantu satpam, disemprot. Itu udah penuh semua, semua udah keluar karena ledakannya itu bukan cuma di blok aku, jadi sampai di depan perumahan paling depan tuh kedengeran. Karena tuh ledakannya besar banget. Iya. Itu ledakan besar banget. Jadi sampai di jalan di depan perumahan itu semua orang dengar. Hanya karena satu percikan kipas angin. Bener. Dan disitulah akhirnya tetangga aku yang paling depan itulah yang bawa aku sama istri di jalan sampai ke rumah sakit. Oke. Dan di selama perjalanan apa sudah cukup kehilangan kesadaran atau masih sadar Kak pada saat Puji Tuhan sih kami masih sadar. Oke. Di situ kami masih sadar, dan di situ istriku masih memuji Tuhan. Di kondisi kami ya istilahnya kami udah terbakar, itu posisi dingin banget. Oh, kenapa Kak? Jadi kan pori-pori semua terbuka. Oke. Jadi itu rasanya dingin sekali. Aku menggigil, benar-benar menggigil di kondisi aku kayak gitu, istriku kayak gitu, anakku udah nangis, istri aku cuma nyanyi. Dia nyanyi. Aku lupa dia tepatnya nyanyinya apa, karena memang udah dingin banget. Aku udah nggak bisa mikir apa-apa. Itu udah menggigil sangat. Dan istri dia nyanyi, dia memuji Tuhan.
dia masih bisa jadi berkat buat orang yang tetangga aku yang nyetir yang non muslim. Wah. Non-Kristen. Dia bisa jadi berkat di situ. Luar biasa. Wah, ini aduh. Udahan aja lah ya, aku nggak sanggup. Aduh, luar biasa. Aduh, mungkin disclaimer dulu kayak aku nggak bisa di posisi bilang, oke aku ngerti deh perasaan itu, nggak bisa Kak, karena saya benar-benar nggak ngalamin dan bukan berarti aku ya mohon maaf ya, kita pasti juga pengennya tidak mengalami hal itu. Tapi mungkin dari sini kita belajar bahwa yaitu ya ini adalah sesuatu bisa dikatakan tragedi tapi sesuatu berkat juga dari Tuhan sebenarnya, karena kita punya pengalaman ini dan bisa kita share buat orang juga. Betul. Dan waduh bingung nih, saya mau lanjutin emosinya sudah. Oke, saya coba bentar. Oke. Lalu sesampainya dibawa ke rumah sakit berarti Kak ya? Iya, betul. Dibawa ke rumah sakit. Sesampai di sana seingat Kak Jovi apa tindakan bareng-bareng kah dibawa ke? Ya, jadi aku sama istri langsung bertiga dibawa ke rumah sakit. Oke. Dan kami langsung dibawa di gawat darurat, tapi bukan di unit gawat darurat, jadi kayak masih di luarnya gitu. Ada kasur-kasur sementara sebelum masuk ke unit gawat darurat. Di situ jadi langsung dilakukan tindakan pertama. Yes. Tindakan medis pertama yang dilakukan, kulit-kulit kami itu dikuliti tanpa dibius. Oh. Jadi itu sakitnya luar biasa. Yes, Kamu dicubit aja sakit. Iya. Ini kita diambil kulit-kulit matinya itu tanpa dibius. Nah, tapi kalau aku enggak, karena mungkin dokter melihat ini enggak terlalu parah nih. Jadi anak aku sama istri aku langsung tindakan pertama. Iya. Kalau aku cuma dikasih salep terus langsung dibungkus. Oh. Dibungkus perban udah. Nah, istri sama anak aku itu bener-bener Kulitin. Jadi kulit-kulit matinya itu diambil dan setelah itu istri udah mulai nafasnya udah mulai sesak. Oh. Jadi tindakan pertama harus pasang ventilator. Kalau tidak dipasang ventilator, ada kemungkinan dia akan berhenti jantung. Oh, oke. Jadi dia ada kemungkinan dia akan meninggal di saat itu juga. Nah, jadi tindakan pertama langsung keluarga belum datang. Jadi masih tetangga itu yang ngurusin, dan tetangga juga harus pulang karena mereka ninggalin anak mereka di rumah kan sendirian. Yes, Jadi setelah nganter aku, mereka pulang. Aku masih nunggu berita dari keluarga nih, karena keluarga belum datang sama sekali. Mau nggak mau dokter ngomong ke aku, Pak gimana, mau pasang ventilator atau gimana? Karena kalau enggak akan henti jantung. Ya udah, saya udah nggak bisa mikir. Ya udah Pak, silakan. Yang terbaik pasang. ya. Karena ngomong aja aku udah malahan banget gitu, udah nggak bisa ngomong. Udah sesak nafas kan. Ya udah pasang ventilator, dan disitulah aku terakhir kali bertemu sama istri. Oh, oke. Maksudnya itu berarti udah pisah ruangan atau kita masih di satu ruangan, cuman hanya dibedain sekat gitu ya? sekat aja. Oh, oke. Di situ, dan saya mendengar dia teriak-teriak, dia nangis, dia bilang papa. Ini ini ada satu perkataan dia yang mama pergi apa gitu ya. Mama pergi ya Evo. Itu perkataan dia yang sorry aneh. Ini jadi terbawa suasana. Di situ dia bilang, dia udah bilang mama pergi ya papa, mama pergi ya Evo di situ. Dan yaudah, itulah terakhir kali aku dengar suaranya dia. Karena setelah itu 18 hari setelah itu Tuhan izinkan dia dipanggil terlebih dahulu. Aduh. Selalu berat untuk mendengarkan ini, tapi ya Tuhan baik lah ya kayak. Tuhan baik. Yes. 18 hari. Sebenarnya menurut dokter harusnya memang 18 hari itu masih mungkin. Enggak. Jadi secara medis orang yang sudah 90% terbakar mungkin hanya bertahan 5 sampai 6 hari. Dan itu luar biasanya yang terjadi di rumah sakit itu 18 hari itu sampai dokter bilang, Pak ini kalau bukan karena doa dia nggak akan bertahan sampai 18 hari. Yes. Jadi di akhir hidupnya pun dia masih menjadi kesaksian bagi orang lain. Yes. Bagi orang yang bahkan bukan orang percaya. Sampai bisa berkata, Pak kalau ini bukan karena doa, ini nggak akan bisa sampai 18 hari, mustahil. Okay. Karena orang yang 90% itu hanya 5 sampai 6 hari. Yes. Itu luar biasa sih.
Dan ini buat catatan juga buat Antiochers bahwa ini terjadi di masa pandemi ya Kak. Di masa pandemi. Seberapa sulit ketika kejadian itu Kak pada saat itu? Maksudnya seberapa Untuk sulit? masuk proses masuk itu kan biasanya kan kalau misalnya orang sakit dan sebagainya, tamu-tamu juga harus di swab dan Ya, sebagainya. itu masih awal, masih takut semuanya, Yes, orang yes. masih panik semua. Jadi sebelum kita mau masuk ke ruang ICU, jadi sebelum aku berpisah sama istriku, kita bertiga semua di swab. Oke. Di swab dan ternyata istri sama anak positif. Oh, Jadi artinya mereka berdua positif, Oh, oke. aku negatif. yes. Gitu. Dan ya udah akhirnya mereka dibawa ke ICU, tapi ICU yang khusus COVID. Penyintas COVID. Jadi aku udah nggak bisa ketemu istri sampai akhirnya dia. Kalau mungkin kita nggak positif atau apa, mungkin kita masih bisa ditaruh di satu ruangan yang sama. Tapi karena istri positif, aku harus berpisah sama istri dan anakku saat itu. Iya, dan pada saat itu ke protokol mungkin 2 minggu kali ya yang nggak bisa ketemu karena posisinya lagi positif COVID Iya, itu sih. jadi bener-bener ya 14 hari itulah. Lewat 18 hari itu dia benar-benar diisolasi sama kita, nggak bisa ketemu sama sekali. Dan aku di ruangan biasa, istriku di ICU khusus COVID. Oke. Jadi yang bisa jaga aku juga cuma satu orang kan waktu Yes, itu. yes. Belum bisa dikunjungi, belum bisa dibesuk, cuma satu orang bergantian jaga. Oke. Berarti mohon maaf nih Kak, berarti seperti yang Kak Jovi bilang tadi, 18 hari pun masih belum bisa bertemu. Tapi di 18 hari Kak Fine itu meninggalkan kita semua gitu. Berarti orang tua yang mengabarkan kepada Kak Jovi terkait itu? Enggak, jadi aku sempat koma juga sebenarnya. Oh oke. Jadi aku lupa berapa hari setelah di kamar itu, kamar biasa, kondisi aku makin buruk. Jadi kondisi anakku sama istriku itu bagus, kondisi mereka baik, stabil, kondisi aku justru yang drop. Oh, Jadi aku sempat koma selama 5 hari. 5 hari, oke. Jadi 5 hari aku koma, aku keluar dari ICU itu, tempat aku koma itu, di tanggal 12 Mei. Oh, oke. Jadi 12 Mei setelah aku kondisi normal, tensi normal, paru-paru oke, oksigen semuanya, pokoknya semua gula darah normal, semuanya normal, tanggal 12 Mei itu aku keluar. Oke. Aku ingat 12 Mei siang itu aku keluar, lalu malam jam 3 pagi kondisi istri ternyata drop. Oh, oke. Nah, kondisi istri drop, disitulah aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan istriku sembuh, aku rindu Engkau sembuhkan dengan sempurna. Tapi kalau enggak, aku rela. Sampai Semuanya terserah. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup aku, Yes. bilang gitu. Dan ternyata benar di jam 5 pagi Tuhan izinkan istriku dipanggil tanggal 13 Mei. Aku tahunya dari mana? Dari Instagram. Jadi jam 7 pagi aku pegang handphone, temannya istri aku itu, teman baiknya dari kecil, dia upload foto sama istriku dan dia bilang, "Selamat jalan teman kecilku." Di situ aku udah cuma tutup HP, aku taruh handphone aku sama sekali nggak lihat handphone sampai akhirnya kakak aku datang dan ya dia berusaha ngasih tahu tapi dia takut gitu ya, dia takut dan shock. aku cuma bilang aku udah tahu. Wah, di situ langsung kita menangis semuanya dan ya disitulah akhirnya ada kekuatan dari Tuhan. Yang aku bersyukurnya Tuhan kasih kekuatan bahkan buat aku menghibur orang-orang yang nangis, orang-orang yang sedih, Tuhan kasih kekuatan. Karena memang di malam harinya aku sudah berdoa juga sama Tuhan, Tuhan kalaupun sampai dia harus pergi duluan ya aku rela. Dan satu hal yang aku syukuri, Tuhan panggil dia saat kondisi tekanan darahku stabil, semua kondisi aku stabil. Bisa dibayangin kalau aku masih drop, terus Tuhan panggil dia, Dengar berita mungkin aku juga akan ikut drop ya. drop lebih parah lagi. Jadi kayak timelinenya itu udah diatur sama Tuhan. Oke, Tuhan mau panggil dia, tapi Tuhan atur dengan begitu baik, begitu sempurna di waktu yang tepat. Dan kita yakin ya itu sampai akhir hidupnya seperti yang bilang Kak Jovi tadi masih menjadi
berkat buat orang lain gitu ya. Jadi memang udah, dan keluarga juga sudah ikhlas dan sebagainya. Mungkin secara dalam mungkin belum terlalu, tapi at least kita bisa bilang Tuhan terima kasih, udah seperti itu ya Kak. Betul. Dan oh ya, Evo berarti seperti apa kabarnya Kak pada saat itu juga? Sudah titik apa? Berarti kan dia juga ikut sembuh dan juga ikut pulang bersama Kak Jovi. Seperti apa Ya, kondisinya? jadi waktu 18 hari itu dia di ICU. Yes. Akhirnya dia bisa pindah ke ruangan biasa. Nah, cuman nggak langsung bisa pulang ke rumah. Jadi kami itu posisi ada di rumah sakit itu selama 2 bulan. Oke. Karena saya belum bisa jalan. Kan kaki saya ini kena. Masih Jadi saya masih harus pakai kateter. Jadi untuk mohon maaf buang air juga masih harus pakai pampers. Gitu. Jadi belum bisa melakukan aktivitas sama sekali gitu. Dan kulit juga kita masih selama di rumah sakit kita menjalani operasi setiap minggu. Jadi setiap minggu kita operasi, seminggu 2 kali kita operasi. Oke. Gitu. Jadi total aku tuh ngejalanin operasi itu 13 apa 14 kali aku lupa. Evo sekitar 12 kali operasi. Kita 2 bulan setelah kondisi kulitnya mulai agak kering, aku juga udah bisa jalan ke toilet, udah bisa kemana gitu, baru akhirnya kita berdua boleh keluar dari rumah sakit. Jadi kita masuk di 25 April, kita keluar di 9 Juni. Ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan gitu ya. Dan sekeluarnya itu akhirnya kembali ke ke mana Kak setelah Akhirnya kembali ke Poris. Oke. Jadi tempat kami pelayanan itu kan kontrak. Yes. Kontrakan kami habis di September. Sedangkan kami belum pulih kondisi. Jadi ya sudah kita beresin, kita benerin rumahnya, tanggung jawab kan. Selesai baru kita akhirnya ya udah nggak lanjut di situ, kita lanjut saya ikuti Poris karena nggak bisa ngurusin Evo juga kan, aku lagi sakit kan. Betul. Jadi ya ada pengerja, ada omanya di sana, ada kakak ipar aku juga di sana. Oke. Jadi ya udah banyak yang jagain Evo. Sangat banyak yang bantuin ya. Wah, luar biasa. Dan dalam masa proses gitu Kak, ya ini aku melihatnya seems fine aja gitu karena itu ada cerita kita menjadi berkat buat orang dan sebagainya. Tapi sempat ini nggak sih Kak? Aku nggak tahu ya. Kadang-kadang kan ketika kita di titik dimana mengalami sesuatu yang berat, ada aja kayak bilang, aduh Tuhan kok gini sih gitu. Ada lah. Ya, pastinya ada Pasti gitu ya. ada, Tapi boleh tahu nggak sih Kak, seberapa rendah titik di mana kita ngerasain itu gitu Kak dari Kak Jovi? Jadi aku tuh waktu masih di rumah sakit tuh sebenarnya kondisi masih aman-aman aja, masih oke aja. Justru aku mengalami kondisi terendah itu waktu pulang ke rumah. Jadi waktu pulang ke rumah, aku sempat merenung, merasa kayak waktu aku demam berdarah itu kayak udah titik terendah dalam hidup aku kan. Gitu. Ternyata Tuhan masih bawa lagi aku ke bawah lagi, ke dalam lagi, dan di situ membuat aku merenung dan mulailah si iblis ini mulai masuki. Kita kalau lagi posisi terpuruk gitu kan, udah pikiran-pikiran jahat itu mulai muncul kan. Di situlah iblis mulai membuka fakta, membuka apa yang udah terjadi. Ya, dia lihat lo istri lu udah nggak ada, pelayanan lu udah nggak ada, anak lu kayak gitu, lu juga sekarang kayak gini, lihat kulit lu, lihat kondisi anak, pokoknya semua hal-hal yang nggak baik itu dimasukin di pikiran gue. Dan pada akhirnya aku tuh sampai bener-bener kecewa sama Tuhan. Dari yang tadinya oke aja, dari yang tadinya fine aja, bisa terima semuanya, tapi di posisi aku lengah, disitulah iblis mulai masuk dan bilang udah lu bunuh diri aja, udah lu tinggalin Tuhan aja segala macam. Pokoknya pikiran buruk itu semua masuk, dan sampai aku sempat berpikir ya aku mau bunuh diri aja deh. Aku mau ajak Evo, bawa Evo ke gedung paling tinggi, aku lompat, selesai. Dan bahkan istilah kata aku sempet ini ya kayak maki-maki pendeta gitu loh. Jadi pendeta khotbah aku di bawah nggak dengar, lebih ke maki-maki aja. Ngomong apa sih nggak benar, buktinya hidup gue kayak gini, mana Tuhan, nggak ada Tuhan. Sempat ada di posisi kayak gitu. Dan
puji Tuhannya tidak bertahan di posisi itu. Yes. Jadi aku sempat juga nyalahin Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan. Pelayanan yang udah aku lakukan, Tuhan aku udah ini itu segala macam, Tuhan aku udah pelayanan. Kok hidup aku kayak gini sih, hidup aku kok nggak baik-baik saja sih? Gitu. Dan sampai pada akhirnya ada momen dimana aku hitung-hitungan sama Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan taruh di hatiku, dia bilang kayak gini, aku lo gak minta semuanya itu. Gue gak minta semua persembahan dan pelayanan lo yang udah lo lakukan. Itu memang kewajiban lo. Itu memang kewajiban yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Bener gak? Tuhan, ya aku sempat hitung itu, Tuhan aku pelayanan loh, aku kalau ya kayak gini kita ngedit bisa sampai jam berapa? Bisa sampai jam 2 pagi, bisa sampai jam 3 pagi. Nah aku orang multimedia dan aku melakukan hal itu semua, dekorasi semua sampai pagi segala macam. Tuhan aku udah lakukan itu semua, kenapa hidup aku tuh kayak gini? Aku udah nikah sama anak hamba Tuhan, aku udah jadi hamba Tuhan, kenapa hidup aku kayak gini? Tuhan cuma bilang gitu doang di hatiku, kok gak minta semuanya itu? Ya memang itu yang harus kita lakukan, ya kan? Kita hidup sebagai anak Tuhan biasa-biasa aja bisa kok, nggak harus kalian ngedit semua ini, ikut jadi jemaat, datang pulang bisa. Ini kan pilihan kita untuk kita melayani Tuhan kan. Terus kenapa kita jadi harus nuntut ke Tuhan? Kalau kita udah kasih persembahan perpuluhan, bukan berarti hidup kita akhirnya baik-baik aja. Nah di situ yang, wah aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampun Tuhan, benar-benar ampun Tuhan. Ya memang itulah yang harus aku lakukan. Aku hamba Tuhan, aku orang percaya, aku anak Tuhan, pelayan Tuhan. Itu seharusnya yang aku lakukan. Dan aku gak bisa nuntut atas apa yang aku udah lakukan sama Tuhan. Apa yang udah aku kasih sama Tuhan gak bisa aku tuntut. Betul. Itu bukan suatu transaksi sama Tuhan. Oke, gue udah ngasih perpuluhan, oke ya, gue baik-baik aja ya Tuhan, oh gak gitu. Itu yang harus kita lakukan dalam memang kehidupan. itu yang harus kita lakukan. Dan itu nggak bisa kita tuntut. Dan nggak bisa kita jadikan sebagai investasi, bukan Iya, investasi. benar. Itu kan investasi. Dan disitulah Tuhan sadarkan aku. Ya. Dan kembali ke jalan itu ya Kak, ke jalan yang Tuhan kasih gitu ya. Dan sorry Kak, kalau boleh tahu mungkin apa ya, semacam estimasi aja, perhitungan sekilat aja. Pasti kan ngalamin itu kan semua ada trauma gitu, kayak jangan kan gitu jatuh dari motor gitu kan, penyembuhan cuma bentar, tapi kan ada takut gue untuk bawa motor lagi dan sebagainya. Kalau Kak Jovi sendiri berapa lama sih Kak sampai trauma itu hilang, akhirnya bisa bercerita dengan semua orang terkait ini gitu? Sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, jadi memang cukup lama. Cukup lama. Aku kan khotbah juga kan di gereja kan, atau mimpin pujian lah, atau main musik atau apapun, belum bisa sampai 1 tahun hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun. Itu bener-bener kayak masih takut, masih trauma, masih mau bersaksi itu mewek aja bawaannya, mau bersaksi itu nangis aja bawaannya. Pelayanan sudah berjalan, tapi untuk membawa itu sebagai bagian dari pelayanan masih belum. Masih berat ya, karena di satu sisi gimana aku mau nguatin orang, kondisi aku sendiri aja masih kayak gitu. Tapi itu harus aku jalanin. Jadi memang ada momen di mana aku harus tampil di depan jemaat, tampil di depan orang, menguatkan mereka, padahal kondisi aku sendiri itu masih rapuh waktu itu. Ada momen-momen seperti itu. Hingga akhirnya Kak Jovi bisa bercerita lagi, dan kalau nggak salah ada khotbah yang Kak Jovi akhirnya terkait dengan kesaksian ini juga ya Kak ya. Dan sekarang sudah cukup berani. Karena kalau misalnya belum berani, kita hari ini nggak punya sesuatu nih. Kita ngebahas Eskom tadi. Iya, panjang di Eskom. Anyway Kak, puji Tuhan, I'm so blessed with the story Kak. Benar-benar ini teman aku pastinya banyak banget sesuatu yang bisa dibagikan selain dari tadi ya, tetap kuat dalam hal kesakitan dan sebagainya, pasti bisa share. Menurut Kak Jovi, apalagi sih Kak yang bisa Kak Jovi share dari apa yang sudah dialami gitu, kayak apa yang sudah Kak Jovi ceritakan? Selain itu, bentuk kekuatan apa lagi sih Kak dari Tuhan yang mungkin sempat kita dapat nih, Kak Jovi dapat nih selama fase itu? Jadi kalau bicara tentang kekuatan itu step by step sih. Jadi kayak orang tanya, kapan sih titik balik kehidupan? Gue bilang nggak ada. Gue bilang aku nggak punya titik balik kehidupan. Semuanya itu berjalan dengan proses. Jadi ya
tidak secara instan tiba-tiba aku bisa ngomong kayak gini, bisa berdiri di tempat ini, duduk bercerita khotbah apapun tuh semuanya tidak instan. Jadi nggak ada titik balik proses kehidupan aku, tapi semuanya berlangsung secara proses. Jadi Tuhan setiap kali pikiran iblis itu mulai datang, aku cuma berdoa dan Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kekuatan sampai pada saat ini. Dan sesuai dengan konten Kak Jovi, ikuti proses, bukan protes. Mau ngeliat juga ya? Iya Kak, kita mau survei Kak, kita observe semua ya, Kak. Instagram sampai LinkedIn Kak, siapa tahu. Ya Kak Jovi benar ya, proses jangan sampai kita nyerah dengan proses, karena justru dengan proses itulah kita bisa menghargai hasil gitu kan sebenarnya. Gitu. Kak Jovi, mungkin sebelum akhir aku pengen tahu Kak, dengan luka tadi dan sebagainya semua, masih ada perawatan yang masih diikuti sampai saat ini nggak sih Kak? Masih, jadi selama 2 tahun kami harus jalanin suntik. Oke. Ini namanya keloid. Keloid ini kalau nggak disuntik itu yang kami harus jalanin tiap 1 minggu sekali, dia akan membesar. Oke. Gitu. Jadi ini disuntik biar nggak makin besar, buat ngulangin gatelnya juga. Oke. Gitu. Dan ya kebetulan anakku si Evo jarinya itu bengkok ini. Oke. Jadi waktu pertumbuhan kulit baru, ini kan kita kulit kebakar semua kan. Jadi waktu kulit baru muncul dia nempel. Oke. Jadi 5 jari sebelah kiri dia nempel, yang sebelah kanan cuma kelingking. Nah aku juga kelingkingku sempat begini, cuma ini udah dioperasi. Oke. Gitu. Jadi nanti ada kemungkinan Evo akan menjalankan operasi juga. Sempat dioperasi tapi karena dia masih kecil, Iya. jadi dia belum paham kalau jarinya tuh harus diginiin terus. Kalau enggak nanti akan balik lagi. Dan benar itu tidak maksimal, nanti ya mungkin tunggu dia agak dewasa sedikit, baru di tindak lanjutan operasi lagi. Kalau aku udah sih kemarin ini, tapi nggak begitu lurus juga kan kalau kamu lihat kan. Soalnya dia tadi tapi parah sebelumnya begini, tapi ini udah. Itu side effect dari kejadian. Iya, karena kulitnya waktu dia timbul kulit yang baru, ini sama ini menempel. Betul. Gitu. Jadi kalau makanya bahaya kalau orang kayak gini tuh, kalau aku tidurku begini, nah ini bisa nempel nih. Karena dia ini muncul kulit baru, ini muncul kulit baru, jadi bisa nempel. Jadi memang kebanyakan kasusnya kayak gitu. Jadi aku benar-benar jaga tangan. Nah kalau udah besar kan bisa dikasih tahu ya. Nah, kalau Evo kan masih kecil, jadi bagian sininya dia juga agak nempel. Di sini sama sini ngambung gitu. Makanya untuk saat ini ya udahlah nggak apa-apa seperti ini dulu aja gitu ya. Ya sambil nanti persiapan untuk operasi lanjutannya. Oke, bisa aku tangkap berarti proses penumbuhan kulit baru ini pun memang masih berlangsung gitu ya Kak ya? Ini sudah Cukup. sudah selesai. Udah selesai tinggal gitu ya? jalanin operasi. Nah kebetulan aku sudah selesai juga suntiknya, tinggal Evo masih. Karena sempat bolong-bolong juga kan, jadi dalam 1 bulan itu kan harusnya 4 kali, ya sempat ada bolong-bolong. Jadi kalau aku udah tahun kedua ini udah selesai. Sudah selesai. Si Evo masih dalam proses. Iya, kita doakan juga pastinya setiap proses bisa dijalani gitu kan. Nanti juga operasi juga semua berjalan dengan baik. Kurang lebih umur berapa berarti Kak? Sampai siap aja, sampai seredinya Evo untuk dioperasi. Kalau dokter bilang sih 5-6 tahun. 5 tahun udah oke. Sekarang kan udah 3 ya Kak? 3 tahun. 3 tahun. Oke, Kak Jovi terima kasih banyak. Sebelum mungkin akhir, biasanya sih kita pengen nanya juga sih, dari semua peristiwa ini gitu Kak ya, dari as-is-nya Jovi Robert sebelum kejadian dengan Jovi Robert pasca kejadian, perubahan hidup apa sih Kak yang mungkin bisa di-share, apa yang bisa dibanding, apa yang Tuhan berikan perubahan dari yang sebelumnya Kak Jovi seperti apa pasca kejadian itu? Yang pasti setelah kejadian ini aku lebih justru lebih pede untuk berbicara di depan umum. Wow. Tadinya aku khotbah, tapi masih kayak malu-malu, takut-takut gitu. Tapi justru setelah kejadian ini ya Tuhan izinkan dan aku sekarang lebih cukup pede untuk berbicara. Dan ya Tuhan, puji Tuhan pakai kesaksian di beberapa tempat, khotbah di beberapa tempat, dan aku senang karena apa yang udah aku alamin bisa jadi pelajaran juga buat
orang lain gitu. Betul. Tidak hanya pelajaran kehidupan ya kayak gas tadi juga bisa jadi pelajaran bagaimana kita bertahan di tengah proses yang tadi kita bilang ikuti prosesnya jangan protes. Quotes. Jadi tetap melangkah lah walaupun pelan kita melangkah tapi tetaplah melangkah jangan diam. Yes. Dan itu yang aku alamin sekarang ya, aku ngerasa ya aku harus move, aku harus gerak. Karena sempat aku ada dalam posisi stuck dan aku harus gerak, aku harus bergerak. Jadi jangan sampai masalah yang kita alami ngebuat kita stuck, terlebih membuat kita ninggalin Tuhan. Kita harus bergerak sama Tuhan walaupun itu pelan. Tapi pelan itu adalah proses. Progres. Dan pasti kalau bersama Tuhan pasti akan ada hasilnya gitu ya. Amin. Ya, luar biasa. Ini sebelum kita akhirin ya Antiokers, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol di sebelumnya. Jujur Kak, tadi seperti yang tadi ya, mungkin bisa aku share lagi Kak, yang tadi pagi tuh aku baru aja ganti gas Kak. Aku itu dari kemarin tuh dengerin aja ceritanya, aku udah takut ini lampu hidup aman apa enggak gitu. Dan kebetulan tadi pagi itu gasnya penuh, kok nggak nyala-nyala kompornya. Aku aduh udahlah. Tapi ya jangan jadi trauma ya. Antiokers mendengarkan justru bukan jadi trauma tapi pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil itu yang diambil gitu. Jangan jadi takut juga. Kamu kan pertama adalah lebih mahal nyuruh orang untuk ganti gitu kan. Kalau bisa sendiri kenapa enggak gitu. Kak Jovi, biasanya kita akan selalu di terakhir kita akan selalu ngasih kesempatan buat Antiokers mendengarkan closing statement dari narasumbernya. Jadi di closing statement ini Kak Jovi seperti break the fourth wall, ngobrol dengan Antiokers, ngasih sesuatu. Nah di closing ini aku pengen dari Kak Jovi apa yang ingin disampaikan ke Antiokers dari apapun yang kita dapat hari ini dari Kak Jovi, apa pesannya buat Antiokers juga, silakan disampaikan, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, Antiokers senang sekali bisa berbagi cerita di sini, bisa sharing di sini. Satu hal yang pasti, ada satu hal yang saya pelajari di kondisi saya seperti ini, saat kita berdoa sama Tuhan, kita jangan ngotot sama Tuhan. Apa yang kita doakan, kita serahkan semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang berkuasa, biar Tuhan yang berdaulat atas apa yang kita minta. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, saat mereka mau dimasukkan ke dalam api, mereka bilang, kalaupun Tuhan gak tolong, aku tidak akan menyembah dewa dari Tuhanku itu. Jadi kalaupun sampai Tuhan gak tolong kondisi mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Mereka akan tetap setia sama Tuhan. Jadi kalaupun Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan mau kita tetap menjadi orang-orang yang setia, bahkan dari masalah persoalan yang kita hadapi, biarlah kita tetap menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Ikuti prosesnya, jangan protes. Yes, Kak Jovi Robert everybody, tepuk tangan lu buat Aku udah paling berat kalau ada kesaksian terus nyambung-nyambung dengan Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego, aku baru kiger, aduh, itu aku emosional banget. Anyway, sebelum kita akhiri Kak Jovi, terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin kita akan tutup dengan doa Kak. Jadi izinkan saya si non PDT dan PDP ini untuk mendoakan Kak Jovi dan Di keluarga. hadapan Tuhan nggak ada PDT, Iya. semua sama kita sama Tuhan. Ya, izinkan saya untuk mendoakan program kita, mendoakan Kak Jovi dan keluarga juga, dan kita akan mendoakan Antiokers yang ada di rumah. Izinkan saya mendoakan semuanya. Mari Antiokers kita bersatu dalam doa. Bapak kami dalam surga, terima kasih banyak untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, terima kasih juga untuk kehadiran Kak Jovi pada hari ini Tuhan. Kami percaya jalannya Antioquia Creative Talks pada hari ini semua karena keberkat-Mu, dan biarlah Tuhan melalui program ini banyak jemaat yang diberkati, banyak jemaat yang dikuatkan, terlebih ini boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami selalu berdoa buat Kak Jovi dan keluarga Tuhan dan sang anak Evo. Kami percaya pelayanan-pelayanannya tidak akan berhenti sampai sini Tuhan Yesus. Pelayanan akan berlanjut. Kau berkati setiap apa yang dia lakukan, baik desain grafisnya maupun pelayanannya, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala proses penyembuhan yang ada bagi Kak Jovi dan juga Evo kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati keluarganya, berkati
memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitarnya supaya menjadi berkat juga Tuhan. Berdoa terus untuk Antiochus yang mendengarkan pada hari ini, kami percaya mereka telah melalui hari ini dengan baik. Berdoa Tuhan untuk istirahat mereka hari ini supaya mereka boleh beristirahat dengan baik, agar besok boleh kembali bangun dan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Seluruh tim X yang bekerja juga Engkau berkati pelayanan kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Jovi Robert, terima kasih banyak Thank sekali you, lagi Kak. brother. Tuhan Iya, memberkati. segala kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kurang lebihnya. Biasanya kita ada gelas walaupun kosong, tapi kita cari gelas kita hilang Kak. Gimana ya? Sponsornya ya. Sponsor. Mungkin kalau misalnya ada sponsor juga bisa masuk. Tadi Kak Jovi nanya, ini belum ada sponsornya. Tenang. Ikuti proses, jangan protes. Terima kasih banyak Kak Jovi. Sampai Thank ketemu you, lagi dengan Tuhan kesempatan. Tuhan berkati. God bless you. Dan Antiochus kita terima kasih banyak buat Antiochus yang sudah mendengarkan pada hari ini. Kalau misalnya ada usul apapun, baik usul narasumber yang akan datang berikutnya, boleh banget komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPD Antiochus Tebet. Dan jangan ketinggalan juga Antiochus, setiap Senin sampai Jumat kita akan mengikuti 2 pagi jam 5 sampai 6 pagi melalui Zoom GPD Antiochus Tebet. Ibadah Kamis, ibadah doa Kamis setiap jam 7 malam, baik secara Zoom Antiochus Tebet, tapi juga kita akan buka secara offline juga. Jadi silakan buat yang mau datang ke gereja untuk ikut doa setiap Kamis jam 7 malam. Dan pasti juga ibadah minggu kita setiap pagi pukul 8, ibadah kedua pukul 11, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Dan pastinya program kita Antiochus Creative Talks hadir setiap hari Selasa, Minggu keempat pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antiochus Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti, aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.